Sinkronisasi kegiatan baru yang diarahkan oleh Presiden, hanya menentukan kapan pelaksanaannya, pendanaannya seperti apa yang bisa dijalankan, apa yang enggak tahun ini, dan apa yang bisa dijalankan tahun depan. Itu udah lebih jelas sekarang dibanding sebelumnya kelihatannya. Jadi aman. Tambahan anggaran naik ya Pak tahun ini. Anggaran untuk stimulus yang paket ini naik. Ada yang minta digeser karena nanti saya sisir dulu. Kalau tempat-tempat yang nggak bisa belanja tahun ini saya akan geserkan. Sepertinya sih akan bisa digeser, tapi bukan berarti anggaran baru. Saya pindah Realokasi. dan antara nggak jadi pelaku impor ekspor khawatir Pak dealing time-nya bakal bertambah, ini gimana Pak memastikan? kan saya random sampling, paling satu hari berapa biji, tapi jangan main-main gitu aja, kalau ketahuan awas. Oke, siap. Tapi nggak akan menurut saya desain tidak mengganggu kelancaran barang-barang di sana. Nah, saya random sampel. Oke. Nggak akan terus-terusan banyak, karena mereka ketakutan nyembunyi apa tuh. Saya sambil jalan. Antara tadi nggak jadi dimarahin berarti Pak. Kan kemarin sempat ada masalah dengan Antara itu. Udah jadi yang silang-silang itu, silang pendapat itu Pak. Udah beres berarti Pak. yang di DPR kemarin Pak. Itu emang kewajiban mereka. Jangan bangun di jalan aja. Belum saya Pak belum. Kalau mereka tinggal di sana jalankan dengan cepat. Supaya kita bersama-sama ini kan. Tahun ini juga Indonesia akan sebagian diciptakan di sini bukan di negara lain. Berarti yang dari Pak Rosan udah disampaikan juga ke Pulau belum? Oh itu ada pertemuan lanjutan lagi nanti Pak. Lanjutan. Ini juga belum dengar. Kira-kira kapan Pak? Terima kasih semua. Pak yang viral rambut gondrong Pak. Pak viral gondrong Pak. Pak itu benar nggak Pak? Rambut gondrong Pak. Pak yang viral rambut gondrong itu benar nggak Pak? Kapan itu Pak? Oh itu enggak, itu AI itu kelihatannya. Saya nggak pernah segitu rambutnya. Oke, Terima kasih ya. Jempolnya Pak. Anda mau saya rambut gondrong, nanti gue panjangin deh. Jempolnya Pak. Terima kasih Pak. Highlights, pemirsa, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa melakukan inspeksi mendadak ke kantor pusat Bank Negara Indonesia di Geraha BNI pada Senin pagi. Ya, setibanya di kantor pusat Bank BNI, Purbaya langsung menuju lantai 30, tempat jajaran direksi tengah menggelar rapat. Kedatangan Purbaya pun sontak mengagetkan jajaran direksi BNI yang hendak rapat rutin pada Senin pagi. Berdasarkan video dari akun TikTok pribadi Purbaya, Menkyu Purbaya menyebut sidang tersebut dilakukan untuk melihat langsung pola kerja dalam rapat salah satu bank milik negara tersebut. Saat memasuki ruang rapat, terlihat sejumlah direksi hadir, terutama Direktur Utama BNI Putrama Wahyu Setiawan dan Wakil Direktur Utama Alexandra Askandar. Tepat 15 menit setelahnya, Chief Investment Officer dan antara Pandu Patria Syahrir turut hadir dalam pertemuan. Purbaya dan Pandu diketahui mengikuti jalannya rapat internal tersebut selama kurang lebih 1 jam. Sekitar pukul 9:20 waktu Indonesia Barat, Menkyu meninggalkan gedung BNI tanpa memberikan keterangan lebih lanjut. Sementara itu, Direktur Utama BNI Putrama Wahyu Setiawan enggan berkomentar terkait sidak tersebut. Pemirsa, Indonesia sukses memperluas kemitraan perdagangan komprehensif diantaranya melalui perjanjian Indonesia-Uni Eropa SEPA atau IEU-SEPA dan Indonesia-Kanada SEPA atau ICA-SEPA, di mana Menteri Perdagangan menegaskan perjanjian perdagangan dengan Kanada dan Uni Eropa menjadi pijakan awal untuk memperkuat posisi perdagangan Indonesia di pasar dunia. Menteri Perdagangan Budi Santoso menyebutkan penandatanganan perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif atau Comprehensive Economic Partner Agreement atau SEPA dengan Kanada dan Uni Eropa menjadi kunci membuka peluang memperkuat posisi perdagangan Indonesia di pasar dunia, khususnya di pasar Uni Eropa. Mendak menjelaskan ekspor Indonesia ke Kanada tercatat sebesar 3,5 miliar dolar Amerika Serikat pada 2024. Sedangkan Uni Eropa mencapai 30 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun yang sama. Dengan adanya perjanjian ekonomi yang memperluas pasar produk Indonesia ini diharapkan mampu meningkatkan ekspor ke Kanada dan Uni Eropa. Mendak Budi Santoso menambahkan dengan hadirnya perjanjian IEU-SEPA dan ICA-SEPA, pemerintah optimis volume perdagangan dengan Kanada mampu membuka akses pasar Indonesia menuju kawasan Amerika Utara.
di mana melalui Indonesia Kanada SEPA lebih dari 90% atau sekitar 6.573 pos tarif Indonesia mendapat preferensi di pasar Kanada. Indonesia Kanada SEPA. Kalau kita lihat total perdagangan kita dengan EU ya tahun lalu itu sekitar 30 miliar US dollar. Nah, dengan EU SEPA mudah-mudahan akhir tahun atau awal tahun Pak Miko ya sudah bisa kita tangani, kemudian kita implementasikan dan paling tidak kita komitmen kita dengan pelaku usaha bagaimana meningkatkan total trade, meningkatkan ekspor kita ke Uni Eropa. Produk-produk potensial Indonesia seperti tekstil, alas kaki, furniture, makanan olahan, elektronik ringan, dan elektronik otomotif, hingga sarang burung walet diprediksikan akan semakin kompetitif. Sementara itu dengan kesepakatan EU SEPA, ekspor Indonesia ke Uni Eropa diperkirakan naik 2,5 kali lipat dalam 5 tahun mendatang. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Dari lawatan Presiden Prabowo Subianto ke luar negeri, Indonesia mendapatkan sejumlah komitmen investasi yakni sebesar 23,8 miliar dolar Amerika atau sekitar 380 triliun rupiah. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya menyampaikan bahwa kunjungan Presiden ke 4 negara sangat produktif dengan mendapatkan sejumlah komitmen kerjasama yang strategis. Salah satunya adalah komitmen Jepang yang menurut Seskap tercatat mencapai komitmen investasi 23,8 miliar dolar Amerika atau sekitar 380 triliun rupiah. Di Kanada, Indonesia bersama Kanada resmi menandatangani Indonesia-Canada Comprehensive Economic Partnership Agreement atau ICA SEPA yang akan memperluas pasar perdagangan produk Indonesia ke pasar Kanada. Dalam 6 hari ini, beliau mengunjungi 4 negara. Yang pertama adalah Jepang. Jadi dalam transit sebentar di sana, beliau mengunjungi Pavilion Indonesia di Expo Osaka 2025. Dalam event 5 tahunan itu, event budaya tersebut, menurut Menteri Bappenas telah terjadi komitmen investasi sebesar 23,8 miliar USD atau kira-kira sekitar 380 triliun rupiah. Itu investasi yang sangat besar. Dalam kunjungan di Kanada kemarin ada satu manfaat, yakni adalah berhasil ditandatanganinya perjanjian Indonesia-Kanada CEPA, Comprehensive Economic Partnership Agreement, yang mana intinya adalah 90,5% tarif barang-barang produk-produk Indonesia akan dihapus oleh Kanada, dan itu tentunya mendampak sangat positif bagi perdagangan Indonesia.